Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Listiana, NIM 2021111012 dari kelompok 1. Referensi berasal dari jurnal karya Mahfud Nuryadin dengan judul Metode Amsal, Metode Al-Quran Membangun Karakter, Jurnal Al-Tarbawi Al-Hadisah, volume 1, nomor 1, ISSN 2407-6805. Pengertian Amsal. Kata Amsal adalah bentuk jamak dari kata misal. Bentuk tersebut diungkapkan sebanyak 19 kali dalam berbagai ayat dan surat. Sedangkan bentuk-bentuk lain diungkapkan sebanyak 146 kali dalam berbagai ayat dan surat. Secara etimologi, kata masal, misal, dan masil berarti sama dengan syabah, syibah, dan syabi. Kata masal juga dipergunakan untuk menunjukkan arti keadaan, sifat, dan kisah yang mengagumkan. Hal ini dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Quran, antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 17. Kata masal dalam ayat ini dapat berarti keadaan, di mana dalamnya ini kata masal dipinjam untuk makna yang sesuai dengan keadaan orang-orang munafik yang tidak dapat menerima petunjuk yang datang dari Allah. Quran Surat Al-Fat ayat 29, kata masal dalam ayat ini dapat berarti kisah atau cerita yang mengagumkan. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa kata masal sering disebut oleh Al-Quran yang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Masal yang menunjuk kepada makna sibih, serupa, sepadan, sama. Hal ini seperti firman Allah surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Yang kedua, masal yang menunjuk kepada makna nadlir atau padanan. Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan Taurat, kemudian tidak memikulnya seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Yang ketiga, masal yang menunjuk kepada makna mau'izah, peringatan atau pelajaran. Firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 25 yang artinya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka itu selalu ingat. Selanjutnya, pengertian amsal secara terminologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ibnu Al-Qayyim, amsal adalah menyerupakan dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya, dan mendekatkan sesuatu yang bersifat abstrak dengan yang bersifat indrawi, atau mendekatkan salah satu dari dua yang konkret atas yang lainnya dan menganggap yang satu sebagai yang lain. Yang kedua, menurut Al-Suyuti, mendefinisikan amsal adalah mendeskripsikan makna dengan gambaran yang konkret karena lebih mengesankan di hati, seperti menyerupakan yang samar dengan nampak, yang ghaib dengan yang hadir. Yang ketiga, menurut Mana Al-Qattan, amsal adalah menonjolkan makna dalam bentuk yang menarik dan padat, serta mempunyai pengaruh yang dalam terhadap jiwa, baik berupa tasbih maupun dalam bentuk kalimat-kalimat bebas. Macam-macam amsal menurut Mana Al-Qattan dan Muhammad Bakar Ismail, yaitu yang pertama, amsal al-musyarohah atau al-qiyasiyah. Amsal al-musyarohah atau al-qiyasiyah ialah perumpamaan yang di dalamnya menggunakan lafal masyal atau sesuatu yang menunjukkan kepada pengertian lafal tersebut, tasbih dengan menggunakan huruf kaf. Yang kedua, amsal al-kaminah. Amsal al-kaminah adalah suatu perumpamaan yang di dalamnya tidak disebutkan secara jelas baik lafal tamsil atau perumpamaan langsung, keadaan, sifat-sifatnya, dan tidak pula dijelaskan secara pasti mengenai saat terjadinya peristiwa. Tetapi lafal yang digunakan adalah menunjuk kepada makna tersiratnya yang indah dan menarik dalam susunan kata atau kalimat, serta mempunyai pengaruh tersendiri bila kalimat itu digunakan untuk makna yang serupa dengannya. Selanjutnya, urgensi amsal Al-Quran. Yang pertama, menonjolkan sesuatu yang bersifat rasional yang hanya dapat dijangkau oleh nalar atau akal dalam format yang konkret yang dapat dirasakan oleh indera manusia, yang pada akhirnya akal akan dapat dengan mudah menerimanya. Sebab pengertian yang bersifat abstrak tidak akan bisa tertanam
atau setidak-tidaknya agak sulit diterima oleh benda hati nurani manusia, kecuali bila dituangkan dalam bentuk yang bersifat indah. Sebagai contoh, Allah membuat masal bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya dengan riya, di mana ia tidak akan mendapatkan balasan pahala sedikit pun dari perbuatannya itu, sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Yang kedua, dengan amsal dapat disingkap hakikat dan mengungkapkan sesuatu yang tidak nampak seakan-akan sesuatu yang tampak jelas. Sebagaimana perumpamaan yang dibuat oleh Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga, dapat menyimpulkan makna yang menarik dan indah di dalam suatu ungkapan yang padat, sebagaimana yang telah dicontohkan dalam Amsal Al-Kaminah dan Amsal Al-Mursalah di atas. Yang keempat, dapat mendorong orang yang kepadanya Amsal itu diturunkan untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan isi masal atau Amsal itu sendiri, jika hal itu merupakan sesuatu yang disenangi jiwa. Misalnya, Allah membuat masal bagi keadaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Hal itu dapat memberikan kebaikan kepadanya. Yang kelima, dapat menjauhkan sesuatu larangan untuk tidak dilakukan, jika masal itu berupa sesuatu hal yang tidak diinginkan atau dibenci oleh jiwa, misalnya larangan Al-Quran untuk menggunjing orang lain. Referensi berikutnya berasal dari web yang diupload oleh Dedi Kayung pada tahun 2015 yang berjudul Amsal dalam Al-Quran. Unsur-unsur Amsal Al-Quran ataupun unsur-unsurnya menurut Balaghah adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada musyabah atau yang diserupakan, yaitu sesuatu yang akan diserupakan atau diumpamakan. Yang kedua, harus ada musyabah bih atau asal penyerupaan, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai tempat untuk menyerupakan. Yang ketiga, harus ada waku ajisabah atau segi persamaan, yaitu arah persamaan antara kedua hal yang diserupakan tersebut. Yang keempat, harus ada adat at-tashbih atau kata yang digunakan untuk menyerupakan, misalnya huruf kaf. Selanjutnya, spesifikasi Amsal Al-Quran. Ciri-ciri spesifik Amsal dalam Al-Quran. Sunni Az-Zain mengemukakan bahwa Amsal Al-Quran memiliki ciri-ciri spesifik yang menonjol, yaitu yang pertama, Amsal Al-Quran kadang-kadang bersifat hakiki atau menggambarkan fakta yang sebenarnya, dan kadang-kadang bersifat fardhi atau ilustratif. Yang kedua, di antara ciri-ciri spesifik Amsal Al-Quran adalah qiyas tamtsili. Yang ketiga, Amsal Al-Quran memiliki dua ciri atau aspek, yaitu yang tersurat dan yang tersirat. Yang keempat, kehebatan lain dari Amsal Al-Quran adalah bahwa sebagian ayatnya telah berlaku di masyarakat sebagai peribahasa yang telah dikenal. Yang kelima, spesifikasi lainnya ialah Amsal Al-Quran bersifat mutlakah dengan pengertian bersifat menyeluruh dan tidak hanya bersifat parsial atau sebagian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.